semuanya, selamat datang di kelas Jagat Raya persembahan dari Puspanusa Montessori. Bersama dengan Misonya di sini, senang sekali rasanya Misonya hadir di tengah-tengah adik-adik untuk berkegiatan di sesi ke-8 atau sesi terakhir di kelas Jagat Raya. Semoga adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti semua kegiatan kita pada hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang koloni, lebah madu, tentang bagian-bagian lebah madu, polinasi. Nah, sekarang sampailah kita untuk melihat siklus hidup dari seekor lebah madu. Kemudian kita juga akan membuat kerajinan tangan tentang siklus lebah madu ini. Nah, adik-adik bagaimana ya cara membuatnya? Yuk sama-sama kita lakukan hari ini. Hai adik-adik semuanya, kita akan lanjut dengan kegiatan yang pertama, yaitu melihat figurines dan juga kartu dari siklus hidup lebah madu. Pertama-tama di sini kita akan menggunakan figurines terlebih dahulu adik-adik. Nah, di sini ada 4 buah figurines yang melambangkan proses dari siklus hidup si lebah madu itu sendiri. Misalnya akan mulai perlahan-lahan dan satu persatu, semoga adik-adik bisa memahami kegiatan ini. Ya, sekarang misalnya akan mengisolasi telurnya. Nah, ini dia adik-adik. Ini yang disebut dengan telur dari lebah madu. Seperti yang misalnya sudah katakan sebelumnya, telur lebah madu ini dihasilkan oleh sang ratu. Dan tahu tidak adik-adik bahwa telur ini berukuran sebesar butiran beras. Nah, seperti yang misalnya sudah katakan juga, sekali bertelur lebah ratu bisa menghasilkan banyak sekali telur lebah madu. Nah, adik-adik semua, ini adalah fase pertama dari siklus hidup lebah madu, yaitu telur atau fase telur. Kemudian kita akan lanjutkan dengan fase yang kedua. Nah, di fase yang kedua ini disebut dengan fase larva. Setelah 3 hari sejak telur dihasilkan oleh lebah ratu, telur akan berubah menjadi larva. Larva ini adik-adik kalau kita lihat ya, tidak punya mata, tidak punya kaki. Jadi larva ini nanti akan diberi makan oleh lebah pekerja sampai 3 atau 4 hari. Tapi kalau larvanya ini calon dari lebah ratu, ia diberikan makanan yang khusus, namanya royal jelly. Jadi dia berkembang dengan lebih baik daripada larva-larva yang lain. Kemudian fase yang ketiga disebut dengan fase pupa. Nah, ini dia fase pupa. Kalau kita lihat adik-adik, di sini sudah ada matanya. Wah, di proses ini terjadi penyempurnaan dari organ-organ tubuh seorang lebah sehingga menjadi lebah dewasa dan sempurna seperti ini. Nah, ini dia keempat fase dari siklus hidup lebah madu. Kemudian kita akan lanjutkan nih dengan mencocokkannya dengan kartu. Di sini ada 4 buah kartu. Nah, kita lihat ya adik-adik, mana yang sama kira-kira. Kita lihat, ini namanya kartu larva. Coba kita cari yang mana kartu larva. Gimana ya cocoknya kartu larva ini? Nah, ini dia. Kemudian misalnya ada lagi. Ini yang sudah jadi lebah madu. Kita lihat ya, mana yang lebih cocok dengan figurinnya. Sepertinya yang ini adik-adik. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya. Ini namanya pupa. Kita cocokkan ya. Nah, ini dia pupanya. Lebih cocok di sini.
Dan yang terakhir, wah ini adalah gambar telur. Mari kita cocokkan. Nah adik-adik, jadinya seperti ini ketika kita mencocokkan figurines dengan kartu lebah madu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mencocokkan kartu ini dengan kartu bergambar. Tapi misalnya mau ambil dulu ya figurinsnya. Nah, misalnya akan naikkan nih kartunya supaya cukup untuk kartu selanjutnya. Nah, di sini ada kartu-kartu yang hanya memiliki gambar, tidak ada tulisannya adik-adik. Yuk kita cocokkan kembali. Nah, kira-kira ini cocok sama yang mana ya? Kemudian kartu selanjutnya. Kartu yang lainnya. Dan yang terakhir. Oke, sekarang adik-adik misalnya akan melakukan tahap selanjutnya. Nah, tapi adik-adik, tahapan ini hanya bisa dilakukan jika adik-adik sudah bisa membaca. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin belum bisa membaca, tidak apa-apa, boleh tidak dilakukan. Kalau adik-adik sudah bisa membaca, yuk sama misalnya kita cocokkan kartu namanya. Nah, sudah cocok semuanya adik-adik kartunya. Jadi ini adalah kartu-kartu dari siklus hidup lebah madu. Dengan ini berakhirlah kegiatan kita yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan kegiatan kedua, yaitu kerajinan tangan siklus lebah madu. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada kertas berwarna putih seperti ini. Kalau dibuka, ini adalah persegi panjang seperti ini adik-adik. Kemudian kita juga punya bentuk-bentuk dari lebah madu seperti ini. Kemudian ada bentuk segi 6 persegi 6. Kemudian ada bagian pintunya nanti karena kita akan membuat ini seperti pintu. Nah adik-adik, untuk bagian yang ini kita akan mengguntingnya terlebih dahulu. Misalnya akan mencontohkan cara mengguntingnya. Nah kita gunting seperti ini. Nah adik-adik boleh gunting, kemudian mengikuti garisnya atau lingkarannya. Adik-adik boleh memotong bentuk ini sesuai dengan yang diberikan oleh tim Puspanusa Montessori. Nah ini adalah contoh pertama. Misalnya sudah menggunting semuanya, jadi adik-adik tinggal melanjutkan saja. Ini yang sudah misalnya potong. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menempelkan kertas putih ini. Kita tempelkan ya di tengah-tengah. Nah, kita akan membutuhkan perekat ganda. Kita gunting perekat gandanya, kita tempelkan sehingga dia menjadi satu.
seperti ini. Kita tempel. Oh, sudah jadi satu ya sekarang. Kemudian bagian ujung kanan dan ujung kiri ini bisa kita lipat seperti ini. Nih, seperti ini dan seperti ini. Kemudian sudah, kita akan tempelkan bentuk persegi 6 seperti ini. Adik-adik boleh nih menggunakan lem kertas untuk menempelkannya seperti ini. Nah, boleh adik-adik lanjutkan dengan persegi 6 selanjutnya. Misalnya sudah siapkan yang sudah jadi. Ini dia. Jadi kita tinggal menempelkan bagian siklusnya. Tempel ya. Ini adalah bagian telur. Kemudian ini adalah bagian larva. Bagian pupa. Dan yang terakhir, lebah madu. Nah, kemudian adik-adik bisa menempelkan nih yang tadi misalnya bilang pintunya. Ini di bagian sini. Kita tempelkan ya. Seperti ini. Nah, jadi kita tempelkan di sini adik-adik. Kemudian kita tempelkan lagi sisi yang lain seperti ini. Sudah. Kemudian kita tinggal tempelkan namanya. Adik-adik masih ingat namanya? Ada telur. Sini. Kemudian ada larva. Mohon maaf adik-adik. Nah, misalnya jatuh. Nah, adalah larva. Kemudian ada pupa. Dan yang terakhir kita tempelkan dulu ya. Dan yang terakhir ada lebah madu. Nih misalnya geser sedikit supaya lebih jelas. Ya ini dia. Sudah jadi semuanya adik-adik. Sekarang kita lipat ya. Jadi melipatnya ini seperti ini adik-adik. Sebentar, misalnya rapikan terlebih dahulu supaya adik-adik dapat melihatnya lebih jelas, supaya kita tahu bagaimana cara melipatnya. Nah adik-adik ini masih harus menunggu kering. Oleh karena itu misalnya sudah siapkan yang sudah kering adik-adik. Nah seperti ini. Kemudian kita akan melipat. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan buka. Kita tutup lagi ya, sekali lagi supaya adik-adik mengerti. Seperti ini dan seperti ini. Nah, sudah jadi siklus hidup lebah madu kita.
Nah, adik-adik semua, ini adalah sesi terakhir dari kelas Jagat Raya kita pada hari ini. Jadi kita tadi sudah membuat siklus hidup lebah madu dan juga melihat figurines dari siklus hidup lebah madu itu sendiri. Semoga adik-adik mendapatkan manfaat dari kegiatan pada hari ini. Nah, ini juga merupakan sesi ke-8 dan juga sesi terakhir dari Jagat Raya di bulan ini. Nah, adik-adik misalnya berharap dapat bertemu kembali dengan adik-adik di kelas Jagat Raya bulan-bulan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye!